Kemudian datanglah seekor binatang yang warnanya merah seperti api. Lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap di tubuhnya Nabi Ilyas, serta memakaikannya pakaian yang terbuat dari cahaya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah Nabi Ilyas menjadi malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai, kisah kali ini menceritakan Nabi Ilyas yang memiliki sayap dan tingginya hingga 150 meter. Dalam berbagai cerita, jarang sekali orang menceritakan Nabi ini, padahal Nabi ini disebutkan dalam Al-Quran. Ia adalah Nabi Ilyas. Menurut sebuah riwayat, kalau Nabi Ilyas memiliki postur badan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan bahwasanya tinggi Nabi Ilyas 150 meter. Benarkah riwayat tersebut? Maka dari itu, kita simak kisah ini hingga akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ayo kita kupas kisah Nabi Ilyas lebih mendalam. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Dan di dalam Al-Quran hanya sedikit saja yang mengisahkan tentang Nabi Ilyas ini, yaitu di surah Al-An'am dan surat As-Saffat. Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang siapa sebenarnya Nabi Ilyas ini. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Sedangkan menurut pendapat ulama ahli tafsir lain mengatakan Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran, yang tak lain Harun ini adalah kakak kandung dari Nabi Musa bin Imran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 85, di sana disimpulkan bahwasanya hanya ada 2 kemungkinan dari mana Nabi Ilyas berasal, yaitu ia merupakan keturunan Nabi Nuh, atau yang kedua, Ilyas adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi, pendapat sebagian besar ulama mengatakan Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris, tetapi beliau adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam, Nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas. Ini bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa, untuk menjadi nabi. Karena pada saat itu Nabi Musa butuh seorang juru bicara untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena Nabi Musa sedari kecil mengalami kesulitan untuk berbicara, maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwah Nabi Musa. Dalam Al-Quran sendiri, nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Maka dari itu, Nabi Harun dinilai cocok untuk mendampingi Nabi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah yang bernama Balabak, yang terletak di daerah barat Damaskus. Balabak ini adalah sebuah kota yang masyarakatnya menyembah patung berhala. Patung-patung berhala yang mereka sembah itu bernama berhala Baal. Maka kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah. Berhala Baal menjadi kota Balabak. Dikisahkan berhala Baal ini adalah sebuah patung yang terbuat dari emas,
dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwasanya Baal adalah nama seorang perempuan. Maka mereka dikatakan menyembah tokoh seorang perempuan di kota itu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum itu. Nabi Ilyas setiap hari mendakwahi kaum ini dan raja mereka, supaya mereka semua bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Raja dan masyarakat saat itu telah mendustakan nabi mereka. Setelah bertahun-tahun mendakwahi mereka, Nabi Ilyas akhirnya menghadapi tekanan dan ancaman dari raja dan penduduk kota. Bahkan ketika anak raja jatuh sakit, sang raja meminta bantuan Nabi Ilyas. Namun Nabi Ilyas menyarankan untuk bertanya pada berhala-berhala yang mereka sembah. Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut. Hingga suatu hari, raja dan rakyatnya ketika itu bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari negara mereka. Jadi, ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, kemudian mereka pun melempari Nabi Ilyas dengan batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya, supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, pada suatu hari, ketakutan Nabi Ilyas pun muncul karena diketahui bahwasanya ada kabar kalau masyarakat negeri itu mau menghabisinya. Pada akhirnya, mau tidak mau, Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan negeri itu. Beliau pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua selama pelarian itu. Jadi setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuannya berupa burung gagak yang membawa makanan untuk sang nabi. Pada suatu hari, bencana pun datang kepada negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi ketika itu di negeri Balabak terjadi musim kemarau yang luar biasa. Dikisahkan musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan sama sekali yang turun hingga tanah pun menjadi gersang dan cuaca menjadi panas luar biasa. Penduduk kota Balabak yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau itu, mereka mati satu persatu karena tak ada makanan dan minuman. Para penduduk negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh berhala Baal, karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas, dan mereka ingin menghabisi Nabi Ilyas supaya musibah di negerinya segera berakhir. Akhirnya mereka pun mendapati tempat persembunyian Nabi Ilyas. Tapi saat itu Nabi Ilyas pun telah melarikan diri, karena beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari negeri Balabak yang hendak datang ke gua di mana Nabi Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyelusuri sungai, hingga sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua yang kecil. Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh seorang wanita yang cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkannya dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam. Rupanya di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit anak laki-laki itu. Tak beberapa lama, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak yang sakit itu bernama Ilyasa. Kemudian setelah Ilyasa ini sembuh dari sakitnya,
Hari-harinya diisi dengan belajar bersama Nabi Ilyas. Hingga pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi yang kita kenal di Islam sebagai Nabi Ilyasa. Jadi di sini sudah ada dua nabi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui kabar kalau raja zalim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa pun mendatangi negeri Balabak tersebut. Keduanya mulai mendakwahi kembali masyarakat di negeri itu. Tetapi saat itu rupanya musibah kemarau parah di negeri Balabak masih belum berakhir. Selama negeri itu ditinggalkan oleh Nabi Ilyas, sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat. Apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Karena orang-orang pun telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dengan terpaksa mereka pun mengikuti syarat dari Nabi Ilyas. Setelah itu, mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka, dan kemudian mereka mulai bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka dijalankan, Nabi Ilyas pun berdoa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu, Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Negeri itu pun turun hujan dengan deras, hingga berakhirlah penderitaan mereka karena azab kemarau tersebut. Setelah keadaan di negeri Balabak sudah kembali normal, hewan ternak, kebun mereka telah menghasilkan banyak makanan, maka di negeri ini kembali menyembah berhala. Artinya, ketika itu masyarakat negeri Balabak telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Ilyas. Mulailah ketika itu orang-orang membuat patung kembali, dan negeri ini menjadi negeri penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan kembali hati kaumnya. Namun akhirnya negeri itu dilanda kemarau lagi yang lebih parah dari sebelumnya. Di akhir kisah, Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Menurut suatu riwayat, tak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas itu disebutkan oleh Wahab bin Munabih, yang menyatakan bahwa saat itu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya, karena kaumnya telah ingkar dan durhaka kepadanya. Kemudian datanglah seekor binatang yang warnanya merah seperti api. Lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap di tubuhnya Nabi Ilyas, serta memakaikannya pakaian yang terbuat dari cahaya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah Nabi Ilyas menjadi malaikat, seorang malaikat dari kaum manusia yang terbang di langit dan berjalan di bumi. Tetapi hadis ini mengandung kontroversi dari kisah-kisah Israel. Tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak perlu didustakan pula. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qishasul An-Anbiya bahwasanya setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis, Palestina di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini setiap tahun melaksanakan ibadah haji berdua. Jadi katanya setiap musim haji pasti di Mekah ada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Hanya saja orang-orang banyak yang tidak menyadari kehadiran mereka. Ketika mereka tengah melaksanakan ibadah haji, mereka pun meminum air Zam-Zam. Setelah mereka minum air Zam-Zam, perut mereka akan kenyang selama setahun penuh.
Jadi selama 1 tahun mereka tidak akan makan makanan apapun. Mereka hanya akan minum air Zam-Zam di satu musim haji. Tapi Ibnu Katsir juga menyebutkan tidak ada dalil yang sahih tentang kisah hadis-hadis tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasanya Ilyas dan Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang dikisahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang melakukan suatu perjalanan, mereka pun singgah di suatu lembah. Salah seorang dari sahabat mendengar sayup-sayup orang yang sedang berdoa di lembah itu. Orang yang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati dan diampuni dan diterima taubatnya." Anas bin Malik berkata, "Kemudian kulihat sumber suara tersebut. Ternyata orang yang sedang berdoa itu adalah seorang laki-laki yang tingginya 300 ziro. 300 ziro ini kira-kira sekitar 150 meter. Artinya orang ini malah jauh lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam yang tingginya hanya 30 meter. Kemudian orang yang tinggi besar itu berkata kepada Anas, "Hai, siapa engkau?" Anas pun menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Orang tinggi besar itu pun berkata, "Lalu di manakah sekarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Anas menjawab sambil menunjuk ke arah suatu tempat, "Di sebelah sana beliau sedang mendengarkan pembicaraanmu." Orang itu berkata, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampaikan kepada beliau, saudaranya Ilyas mengirim salam kepadanya." Anas pun kemudian mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pesan dari orang tinggi besar tadi, yang ternyata orang itu adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit dari duduknya dan pergi menemui Nabi Ilyas. Setelah keduanya bertemu, mereka pun berpelukan, diteruskan dengan mengobrol. Setelah Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter itu pun berkata, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah makan kecuali hanya sekali dalam 1 tahun. Dan inilah hari di mana aku harus makan. Bagaimana kalau sekarang kita makan bersama, wahai Rasulullah?" Kata Anas, "Tiba-tiba turun makanan dari langit. Kemudian Nabi Ilyas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun makan berdua. Selepas makan, kami pun salat asar berjamaah. Kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu." Kata Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan, hadis ini adalah hadis yang sangat parah. Kisah ini juga diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Imam Ibnu Katsir menyatakan kisah tentang Nabi Ilyas yang tinggi besar itu adalah hadis palsu karena menyelisihi hadis-hadis yang syahih dari banyak sisi. Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian generasi setelah Adam, tinggi manusia akan semakin pendek." Jadi artinya tidak ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tinggi dari Nabi Adam. Sementara di kisah tadi, Nabi Ilyas ini tingginya 150 meter. Artinya 5 kali lipat lebih tinggi daripada Nabi Adam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, di kisah hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri kemudian mendatangi Nabi Ilyas. Ini sesuatu yang tidak benar. Harusnya Ilyaslah yang harus mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah adabnya.
Hal ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi di antara nabi paling mulia. Maka dari itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan kalau riwayat hadis itu palsu. Dan itulah kisah dari Nabi Ilyas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.